Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Najwa Durun Ainani. I'm from Faculty of Health Science. I'm majoring in public health. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Karena saya tag-nya ini dalam keadaan pagi. Semoga teman-teman ada dalam keadaan sehat selalu. Nama saya Nasya Durun Ainani. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Saya dari jurusan Kesehatan Masyarakat. Saya di sini ingin menyimpulkan dari materi tentang Arab speech atau pidato bahasa Arab yang ada di tanggal 23 bulan Januari 2024 yang ditutori atau dibimbing oleh Kak Nurdin Alamsyah, Masya Allah, dan yang diastori atau dimoderatori oleh Kak Ayu Septiani, Masya Allah. Yang pertama, kita pengertiannya ke Arab speech-nya terlebih dahulu, yaitu adalah kita bisa sebut al-khitobah. Al-khitobah adalah bicara di depan banyak orang. Tujuannya untuk mengarahkan kepada audiens tentunya. Untuk mengikuti apa yang kita mau. Misalnya kita berbicara di depan banyak orang mengenai Gaza. Kita berbicara di depan banyak orang mengenai penderitaan anak-anak Gaza, kelaparan anak-anak Gaza, dan mengajak mereka semua untuk mengikuti apa yang kita mau, yaitu dengan cara berdoa, dengan cara berusaha untuk misalnya menyisihkan sedikit sedekah untuk anak-anak di Gaza sana. Seperti itu. Nah, al-khitobah ini adalah pengertian dari itu, yaitu berbicara di depan banyak orang dengan tujuan untuk mengarahkan kepada audiens untuk mengikuti kemauan kita. Tentunya tujuannya sendiri ada banyak, yaitu yang pertama informatif atau instruktif. Kalau misalnya kita hanya ingin memberitahu orang bahwa di Gaza sedang kelaparan, kita al-khitobahnya hanya untuk memberitahu orang saja, seperti itu, informatif. Kita memberitahu kepada orang. Lalu yang kedua persuasif, yaitu kita mengajak untuk ayo kita bersedekah atau sedikit menyisakan uang untuk anak-anak Gaza, misalnya seperti itu. Atau jikalau bisa kita doa-doa bersama untuk anak Gaza, seperti itu. Yang ketiga adalah argumen. Nah, misalnya kita pakai contoh anak-anak Gaza lagi. Kita berargumen bahwa anak-anak Gaza kelaparan dan berargumen bahwa Israel itu sangat tidak dibenarkan, ya, sangat tidak dibenarkan. Kita berargumen seperti itu dan kita mengaruhi audiens bahwa supaya mereka sama pikirannya dengan argumen kita bahwa Israel tidak dibenarkan, seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu deskriptif, yaitu kita mendeskripsikan bagaimana kelaparannya anak Gaza, bagaimana penderitaan mereka di sana, bagaimana mereka lelahnya di sana, bagaimana mereka tidak ada tempat tinggal, mereka mengalami wabah-wabah penyakit yang tidak menular seperti jantung, dikarenakan mereka semua ada di medan perang, seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
yaitu tujuan-tujuan bisa disimpulkan yaitu tujuan-tujuan dari al-khitobah. Lalu ada struktur, yaitu yang pertama, al-khitobah harus memiliki tujuan yang jelas tentunya. Kita sebenarnya tujuannya ingin apa? Apakah ingin hanya informatif? Apakah hanya ingin persuasif? Apakah hanya ingin berargumen? Apakah hanya ingin deskriptif? Atau ingin semuanya seperti itu? Kita harus memiliki tujuan yang jelas. Mau mengaruhi argumen apakah pro atau kontra seperti itu. Lalu materi yang menyenangkan dan juga objektif. Kita harus menyesuaikan materi tentunya ya teman-teman. Jangan materinya yang tidak objektif dan hanya berpandang kepada sudut kita juga. Kita juga harus lihat dari sudut-sudut misalnya dari berita, dari yang lain-lain. Dan materinya menyenangkan, bisa kita bisa kita selipi bercanda sedikit seperti itu. Lalu wawasan yang menarik dan simple idea. Lanjut, ada macam-macam pidato yang tadi bisa disebutkan ya, informatif, memberitahukan informasi, argumen, kita memberikan argumen yang tentunya dengan tujuan untuk mengaruhi banyak orang. Yang ketiga deskriptif, yang tentunya kita juga mendeskripsikan sesuatu. Yang terakhir yaitu persuasif, berguna untuk mengajak orang seperti itu. Lalu strukturnya ada struktur pembuka, isi, dan penutup. Nah, dari struktur pembuka ini ada salam pembuka kayak seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Atau selamat pagi semuanya, seperti itu. Lalu yaitu ucapan hormat. Yang terhormat kepada bapak-bapak, kepada ibu, para hadirin sekalian. Lalu ucapan syukur dikarenakan diberikan karunia karena telah bisa duduk di majelis ini, syukur karena kehadirat Allah, dan salawat serta salam kepada Rasulullah. Lalu kita juga pengantar topik. Pengantar topiknya ini bisa syair Arab, kita bisa buka dengan quotes Arab, atau kita juga bisa buka dengan syair atau nyanyian Arab agar lebih menarik dipandang penonton. Seperti itu. Itu baru pembuka. Lalu yang kedua adalah isi. Isi biasanya dari Quran, hadis, kajian tematik. Misalnya kita membahas tentang patuh atau ini kepada orang tua. Nah, kita bisa menggunakan Quran atau hadis kajian tematik seperti itu. Quran atau misalnya kita menggunakan Quran la taqrabuz zina. Nah, ini bisa digunakan untuk pidato yang mengajak kita bahwa untuk tidak mendekati zina seperti itu. Dan juga bisa menggunakan hadis atau kajian tematik lainnya untuk dijadikan contoh. Lalu yang terakhir ada penutup, yaitu kesimpulan dari seluruh pidato, yaitu terima kasih, syukron kasiron, dan juga salam penutup. Nah, itu semua adalah dari speech bahasa Arab. Mungkin untuk bahasa Arab bisa diperdalam lagi cara-caranya, bagaimana nahwu sorofnya, seperti itu, agar kita bisa ini juga. Lalu ada penilaian, baik itu dari gestur, mimik, artikulasi, intonasi, ekspresi. Ada persiapan sebelum pidato, yaitu buat tema, tujuan, analisa suasana audiens,
bahan, kerangka, dan teks pidato baik harus benar. Cara nampilin pidato yaitu membaca teks dalam hati, tanda yang penting, suara yang lantang, pelafalan yang jelas, dan postur tubuh dan gestur tubuh yang baik. Mungkin seperti itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.